dan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Tetap Kau segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, dan sanggup memberikan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesuslah telah segalanya. Karena salib-Mu hidup, karena salib-Mu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu hidup, karena salib-Mu menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sekali lagi refrennya, karena salib-Mu, haleluya. Karena salib-Mu hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita akan dengarkan. Bapa yang di surga, kami memanggil nama-Mu ya Tuhan, nama yang agung dan mulia. Sebentar kami akan mendengarkan suara-Mu, suara yang menguatkan kami. Haleluya. Roh Kudus, tolong kami supaya kami bisa mengerti firman-Mu, karena firman-Mu itu adalah Engkau sendiri yang akan menjamin kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau singkirkan roh-roh yang tidak baik, dan hadirlah Engkau ya Tuhan. Di tengah-tengah doa penyembahan sebentar kami akan lakukan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami akan sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat sore. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita bersama-sama membaca dalam kitab Keluaran pasal yang ke-24. Perikop ini berjudul upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Jadi Tuhan akan mengikat dengan pribadinya sebagai Allah yang sangat mengasihi, untuk supaya kita sebagai umatnya atau bangsa Israel itu sama dengan gereja Tuhan, umatnya, umat Tuhan yang mengasihi Dia. Dia akan mengikat perjanjian. Jadi kita bersyukur jikalau kita mau menjadi penyembah Tuhan, itu akan mengikat kita dengan perjanjian. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang menyatu dengan pribadi Tuhan. Dan di sini Tuhan itu menggunakan sarana apa? Dalam Dia mengikat
perjanjian itu dengan umatnya? Yang pertama adalah dia menggunakan firman-Nya. Itulah sebabnya saudara dan saya harus bisa menghargai firman, supaya firman itu mengikat hubungan kita dengan Tuhan, supaya kita ini punya hubungan batin dengan Tuhan. Dengan firman-Nya dikatakan ayat 1, berfirmanlah Ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan. Engkau di sini adalah Musa dan Harun, Nadab dan Abihu. Nadab Abihu adalah anaknya Harun, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Jadi kita ini diikat oleh Tuhan dengan apa? Dengan firman-Nya. Itu sebabnya mari, kalau saudara dan saya diharapkan oleh Tuhan untuk menyukai firman, sebab kuasa firman itu adalah untuk mengikat hubungan kita dengan Tuhan. Kalau kita mau menjadi penyembah Tuhan, kita tidak suka firman, ini menjadi pertanyaan, saudara yang kasih. Kalau saya tidak suka firman, apakah saya bisa terikat perjanjian dengan Tuhan? Jawabannya tidak. Kita akan sekedar menjadi umat Tuhan, Kristen KTP. Artinya posisinya Kristen memang. Tetapi di dalam firman ini, di sini harus kita terikat. Alat pengikat perjanjian kita dengan Tuhan, firman. Jadi kalau kita menyukai firman, itulah suatu hal yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Harus bisa mengasihi firman, sebab firman itu adalah Allah sendiri yang ingin membawa kita dalam kemuliaan yang ajaib. Seperti saya akan berikan contoh. Saudara harus bisa menghargai firman, sebab kalau kita tidak bisa menghargai firman, bagaimana bisa terikat? Dikatakan, mari kalau kita baca Injil Matius, dalam Injil Matius pasal yang ke-15, sudah kita tahu alat ikat hidup kita adalah firman. Mari paksakan kalau kita tidak suka mendengar firman, paksakan itu. Mengapa harus kita paksakan firman Tuhan? Sebab itu nanti yang mengikat kita. Kalau sudah jatuh cinta kita kepada Tuhan, kadang-kadang kita menangis bukan karena susah, tetapi karena kita ingin terikat dengan pribadi Tuhan untuk menjadi satu dalam kemuliaan yang Allah janjikan dalam hidup ini. Coba kita baca Injil Matius pasal yang ke-15. Di sini ada satu contoh. Ada seorang perempuan Kanani. Akhirnya dia bisa menyembah Tuhan dengan baik, karena dalam kisah ini sebutkan Matius 15, coba kita lihat ayat 21. Di situ langsung saja ayat 22 mempersingkat. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Jadi wanita Kanani ini problemnya anaknya sakit karena kerasukan setan, dan saat kerasukan setan sangat menderita. Saudara bayangkan kalau hidup kita ini dirasuk oleh setan, pasti adalah menderita. Tetapi apa yang terjadi ayat 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Dengan kata lain, acuh tak acuh kepada wanita ini. Dia tidak menjawabnya. Bahkan dikatakan lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi.
Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jadi sudah Tuhan acuh, ditambah datang murid-murid memperberat hati perempuan Kanani. Sebab mengapa saya berani katakan demikian? Ya namanya orang butuh sungguh-sungguh, itu perasaannya peka, saudara yang kasih. Kalau saudara punya rumah didatangi tamu dan saudara buka pintunya itu separuh saja, tidak seluruhnya, orang yang susah itu bisa perasaannya tersinggung, saudara. Coba kalau saudara ada tamu, saudara buka pintunya itu separuh atau sedikitlah, dengan sambil wajah sedikit menampilkan dengan rasa curiga dan sebagainya, saudara akan pulang. Tamu itu akan pulang. Karena apa? Tersinggung. Tersinggung karena apa? Tersinggung karena acuh tak acuh. Saudara sebagai pemilik rumah kelihatannya kok ragu-ragu menerima orang yang sangat butuh. Perasaan terganggu. Wanita ini sebenarnya bisa meninggalkan Yesus, tetapi karena kebutuhannya itu sangat mendesak, kebutuhannya itu sangat mengganggu hatinya. Wanita itu dalam kondisi dimarahi murid-murid, sungguh-sungguh sangat membuat orang itu tidak tahan untuk menunggu, untuk mencari firman. Seringkali saat kita mencari firman, godaannya itu banyak. Perasaan kita, situasi kita mudah dalam situasi itu, tidak mudah dalam situasi. Kemudian ayat 24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Perempuan Kanani ini bisa tersinggung ada? Wah, bisa. Karena apa? Karena sudah acuh tak acuh, dia sendiri, Yesus mengatakan, aku ini hanya diutus untuk orang Israel. Tambah berat, saudara yang kasih. Pasti wanita itu kecewa kalau mau dirasakan. Tetapi inilah yang namanya, jika seseorang itu ada kebutuhan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, pasti saudara akan mengabaikan segala perasaan yang mengganggu kita untuk tidak berhubungan dengan Tuhan. Inilah kekuatan kuasa dari firman. Firman itu seperti tali yang mengikat. Kalau dirindukan dengan sungguh-sungguh, haleluya. Kalau tidak dirindukan sungguh-sungguh, ya tentu lain ceritanya, saudara yang kasih. Mari kita berjuang dalam kehidupan kita. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Mari jawaban perempuan itu bagaimana? Ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat, bukan menjauh, mendekat. Mengapa dia mampu mendekat? Mengapa dia mampu mendekat? Karena di dalam hati wanita Kanani ada satu kebutuhan yang sangat. Itu sebabnya marilah kita ciptakan dalam hati kita ini suatu kebutuhan yang sungguh-sungguh kepada firman. Saya jamin saudara nanti akan menjadi orang yang hidupnya bahagia, sebab kita diikat oleh kasih Allah. Saudara mau bahagia, saudara mau bisa menyembah, hanya ini kuncinya. Tetapi perempuan itu mendekat, Tuhan tolonglah aku. Yesus berkata dalam ayat 26, tetapi Yesus menjawab, tidak patut roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Ini artinya Tuhan berkata kepada wanita Kanani ini, kasarannya Tuhan berkata, engkau adalah anjing. Waduh, lebih berat. Kalau saya dikatakan anjing, saya marah. Pasti saya marah. Tetapi marilah kebutuhan yang mendesak
Kebutuhan apa? Kebutuhan firman yang mendesak itu harus ada dalam kehidupan kita, supaya penghalang-penghalang, bahkan di sini penghalangnya adalah Tuhan sendiri, yaitu Yesus. Tetapi tujuan Tuhan menghalangi itu adalah Tuhan mengatakan anjing itu adalah ujian kesungguhan. Tuhan ingin melihat apakah orang itu sungguh-sungguh mau mengenal aku. Apakah Tuhan itu mengatakan demikian adalah menghina? Tidak. Arti positifnya adalah menguji kesungguhan. Kadang-kadang untuk sungguh-sungguh kita diuji. Bahkan yang menguji adalah Tuhan sendiri. Dia mengatakan anjing. Coba kita lihat ayat 27. Kata perempuan itu, benar Tuhan, benar Tuhan. Jadi wanita Kanani ini membenarkan Tuhan dalam ucapannya, dalam sikapnya terhadap dia. Dia benarkan. Artinya dia ada kesepakatan dengan apa yang dikatakan Tuhan. Maka disinilah akhirnya wanita ini benar-benar mendapat berkat yang besar atas sikapnya terhadap firman. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar iman. Hai ibu, besar iman. Bagaimana untuk iman itu menjadi besar? Lewatilah sesuatu yang mengganggu perasaan kita ini. Kadang-kadang kita diganggu dengan perasaan kita. Kita sudah lemah. Kadang-kadang dengan perasaan kita diganggu, maka iman kita tidak bertumbuh menjadi besar. Bahkan kita acuh tak acuh kepada firman. Apa yang kita akan dapatkan kalau kita acuh tak acuh terhadap firman Allah? Ini suatu kisah yang menarik. Karena apa? Kitab Keluaran tadi mengatakan Tuhan itu akan mengikat perjanjian. Tuhan itu mengikat perjanjian dengan hal satu, adalah dengan firman. Mari kita bergumul dengan ketidaksukaan kita terhadap firman Allah. Mari kita bergumul terhadap tidak suka. Namanya tidak suka firman Allah itu memang sesuatu yang bisa terjadi kepada siapapun. Saya juga pernah tidak suka firman Tuhan. Masa muda saya dulu pernah saya merasa tidak suka kepada firman Allah. Tetapi ketika saya sudah memahami firman Allah, maka itu sebabnya seringkali saya menangis di bawah kaki Tuhan. Ampuni Tuhan, saya yang tidak suka firman Allah. Untung-untung masa hidup sudah semakin menua ini, umur mulai bertambah, sakit penyakit mengganggu. Kalau saya bisa mengerti hati Tuhan, saya berkata terima kasih Tuhan. Itu sebabnya bagi kita yang masih muda-muda ini, kita belajar menyukai firman Allah. Kita jadikan tali untuk mengikat perjanjian dengan Tuhan, sehingga wanita ini menjadi orang yang dikatakan, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Jadi imannya ibu ini besar. Tuhan mengatakan, apa yang kau minta jadilah kepadamu. Kalau kamu sudah punya iman yang besar dan bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, sudah selesailah. Apa yang kita harapkan seperti yang dikehendaki kita akan terjadi sesuai dengan iman kita. Yang kedua, saudaraku, yang kedua, coba kita baca kitab Keluaran pasal yang ke-24. Sore hari ini kita akan menyembah apa-apa yang mengganggu. Jangan sampai mengganggu kita. Apa-apa yang mengganggu, gangguan dalam hidup ini, perasaan yang ditimbulkan oleh akibat masa lalu, perasaan takut, itu artinya kita takut masa depan kita bagaimana. Tetapi kalau saudara mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, hilanglah
ketakutan itu? Sebab kita mempercayakan diri, kita terikat dengan pribadi Allah yang menjamin dalam kehidupan kita. Mari kita kembali dalam Keluaran pasal yang ke-24, dikatakan ayat 2, Tuhan itu mengikat kita untuk menjadi mempelainya. Yang kedua adalah dikatakan hanya Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan. Mengapa hanya Musa saja yang mendekat kepada Tuhan? Padahal di situ ada Harun, ada orang Israel. Tapi ayat 2 di sini katakan Musa lah yang harus, Musa sendirilah yang mendekat kepada Tuhan. Tetapi mereka itu tidak boleh mendekat, dan bangsa itu tidak boleh naik bersama-sama dengan dia. Pertanyaannya, mengapa kok Harun saja? Mengapa kok Harun saja yang boleh naik oleh Tuhan? Ini artinya kualitas, saudaraku yang kasih. Jadi kalau saudara mau hidup itu punya hubungan yang indah dengan Tuhan, marilah kita punya kualitas kerohanian. Sebab dalam kitab Bilangan, apa kelebihan Musa? Oh, banyak, saudaraku yang kasih. Kalau kita baca dalam Bilangan 12, mengapa kita menjadi orang Kristen harus menjadi orang Kristen yang berkualitas? Contohnya seperti Musa yang dikatakan hanya engkau yang boleh mendekat kepadaku. Kalau saudara dan saya ingin mendekat dengan Tuhan bersama-sama, maka marilah kita tingkatkan kualitas ibadah kita, kualitas kerohanian kita. Sebab kalau kita baca dalam Bilangan pasal 12, apa kelebihan Musa? Kelebihan Musa itu dalam Bilangan pasal 1, Bilangan pasal 12 ayat 3 saja. Bilangan pasal 12 ayat yang ketiga, Musa itu adalah orang yang lembut hatinya. Sebab orang yang lembut hatinya itu, ya inilah kualitas, saudara yang kasih. Apapun tugas yang dia terima, dia mampu melakukannya dengan baik. Sebab hati yang lembut itu, saya yakin saudara saya sepaham. Kalau orang itu hatinya lembut, disuruh apapun dia tidak akan berontak. Sebab hatinya itu, dikatakan Musa itu kelebihannya apa? Musa itu kelebihannya hatinya lembut. Apapun yang Tuhan tugaskan kepadanya, dia berusaha, dia lakukan. Sehingga dikatakan Musa itu dalam ayat 6 dan 7, Musa itu kelebihannya adalah, Musa adalah orang yang setia. Musa itu setia, berangkat dari hati yang lembut. Pertanyaannya, bagaimana Pak kalau saya ini hatinya keras, hatinya kas? Ya, mencoba. Kita harus minta Roh Kudus supaya dapat melembutkan hati kita ini, supaya ketika kita lembut, kita akan bisa menjadi orang yang setia. Musa adalah orang yang setia terhadap rumah Allah, pelayanan. Jadi kalau saudara melihat, dikatakan hanya Musa yang boleh dekat dengan aku, dan tentu orang yang lain, Musa, Harun, Miriam. Sebab Harun dan Miriam ini juga orang-orang penting dalam persaudaraan dengan Musa. Harun itu adalah orang yang dikatakan oleh Musa sendiri adalah, Harun itu adalah orang yang pandai berbicara. Orang yang pandai berbicara. Loh, mengapa Tuhan tidak pakai Harun? Itu hak Tuhan. Mengapa Tuhan memilih Musa? Bahkan Musa sendiri mengatakan bahwa Harun itu adalah orang yang
pandai berbicara. Harun itu orang pandai berbicara, bahkan Miriam itu juga orang yang pandai, orang yang pandai, cerdas. Kata siapa? Kata dirinya Maryam. Katanya Miriam mengatakan, masa aku tidak bisa seperti Musa? Itu orang-orang penting itu. Tetapi mengapa Tuhan katakan kamu di bawah, hanya Musa yang di atas? Ini berbicara kualitas. Ya, kita minta Roh Kudus lah. Kalau asal mula kita adalah orang yang punya hati yang tidak baik, hati yang keras, Roh Kudus sanggup menolong kita, sehingga Tuhan akan mengubah kita. Sebab kalau saudara lihat Bilangan 12, siapa Miriam dan Harun adalah orang yang berdosa. Ayatnya mana? Bilangan 12 ayat 1. Miriam dan Harun adalah orang yang berdosa. Karena apa? Dia tidak menghargai otoritas. Dia melawan Musa hanya gara-gara istrinya. Hanya gara-gara istrinya Musa. Mereka menghina Musa, tidak menghargai. Mari kita mohon Roh Kudus malam hari ini. Tentu saya pun punya hati, bukan orang lembut. Siapa yang mengatakan itu? Saya sendiri. Haleluya. Tapi saya percaya kalau Roh Kudus tolong kita bahagia dalam hidup ini. Sudah kita kasih. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang luar biasa. Bilangan 12 ayat 2, dosanya Miriam dan Harun adalah iri hati. Itu pemicunya, sehingga dia menjadi orang yang melanggar otoritas, tidak menyukai Musa menjadi pemimpin mereka. Itu nanti sudah bisa baca seterusnya. Bahkan ayat 11 sudah bisa tahu siapakah mereka itu yang tidak boleh dekat dengan Tuhan. Ayat 8, Musa dengan Allah itu dikatakan kalau berbicara muka dengan muka, padahal beda dengan yang lainnya. Kalau Tuhan itu memenuhi bangsa Israel, dia utus, dia melalui orang. Tetapi kalau kita baca Bilangan 12 ayat 9 dan 10, ayat 8, Musa itu bertemu dengan Allah itu muka dengan muka, sangat istimewa. Karena apa? Ada kedekatan. Tuhan itu tidak merasa risih berdekatan dengan Musa. Tuhan itu tidak merasa gelisah dekat Musa. Karena Musa adalah kehidupan yang dianggap bagi Tuhan orang yang luar biasa. Itu sebabnya kalau saudara punya kerinduan untuk membuat kehidupan ini berkualitas, ini bukan hal yang berlebihan. Ini sesuatu yang indah. Nanti kita ini tidak akan bersama dengan orang-orang lain, tetapi bersama dengan Allah. Saya tidak bisa membayangkan kalau saya bisa dekat dengan Tuhan. Oh, indahnya luar biasa. Ini cita-cita banyak manusia. Banyak hamba Tuhan ini dekat dengan Tuhan. Sebab dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan itu berkat rohani, terutama merasakan suatu keindahan yang luar biasa. Bahkan ayat 9 dan 10, Miriam itu kena kusta. Waktu Miriam itu kena kusta, apa kelebihan Musa? Berdoa untuk Miriam supaya disembuhkan. Jadi Musa itu tidak ada istilah dendam karena sakit hati dan sebagainya. Inilah yang membuat Allah itu didekati Musa itu senang. Haleluya. Saudara, apa tidak senang kalau didekati Tuhan? Oh, sungguh amat senang bagi kehidupan ini kalau ada Allah dekat dengan kita. Jangankan perkara-perkara dunia,
perkara surga akan Dia wariskan bagi kehidupan kita. Apakah kita tidak bergetar hati kita? Saya yakin saudara akan bergetar hati kita kalau kita bisa bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Yang mungkin sekarang hanya masih dalam satu impian dalam hidup ini. Tetapi kalau usaha saudara akan sungguh-sungguh kepada Tuhan dengan berusaha dengan kekuatan Roh Kudus, bukan hal yang mustahil yang bisa kita alami dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita lihat apa kelebihan Musa, berseru kepada Tuhan. Bahkan saya mau katakan dalam Bilangan 12 ini, coba saya akan membaca ayat 13-14. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, "Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia." Sampai ini Miriam. Sembuhkanlah Miriam. Berarti Musa ini punya hati yang seperti Yesus. Yesus tidak keberatan didekati oleh Musa, karena Yesus melihat Musa ada kualitas kerohanian. Kemudian ayat 14, kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, kata Tuhan, sekiranya ayahnya Miriam ini meludahi mukanya Miriam, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari dikucilkan keluar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali. Jadi dikucilkannya Miriam keluar tempat perkemahan 7 hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miriam diterima kembali. Kemudian berangkatlah mereka dan dari Hasesor dan berkemah di padang gurun. Jadi ludah itu artinya hinaan. Mengapa Miriam ini ada hinaan? Karena Miriam ini sombong, karena merendahkan otoritas Musa. Itu sama dengan merendahkan pribadi Tuhan, akan mengalami sesuatu yang negatif dalam hidup ini. Saudaraku yang kasih, malam hari ini kita menyembah Tuhan. Saya mau sampaikan satu hal lagi, untuk kemudian kita datang sujud menyembah. Kita letakkan hidup ini di bawah kaki Tuhan, dengan satu seperti wanita Kanani tadi. Kalaupun Tuhan katakan kamu adalah anjing, menangis saja di bawah kaki Tuhan. Walaupun kita merasa seperti wanita Kanani, kita jatuhkan hidup ini. Saya membayangkan, saya merindukan memeluk pribadi Yesus. Karena apa? Karena dialah yang layak untuk kita miliki dalam hidup ini selama-lamanya. Tapi tidak usah memeluklah, kita datang kepada Yesus, memegang kakinya saja sudah sesuatu yang luar biasa bagi kehidupan ini. Nanti saudara bisa tambah dalam Injil Matius 26 ayat 67. Yesus pun pernah diludahi, pernah dihina, tetapi mengapa Yesus tetap menjadi orang yang indah untuk kita sembah? Karena ada kualitas-kualitas yang kita bisa adopsi dalam hidup Yesus. Yang ketiga, saya akan sampaikan Keluaran pasal yang ketiga. Tali apa yang dipakai oleh Tuhan untuk mengikat perjanjian dengan kita? Ayat 3, lalu datanglah Musa dan memberitahukan kepada bangsa itu segala firman Tuhan dan segala peraturan itu. Maka seluruh bangsa itu menjawab serentak, segala firman yang telah diucapkan Tuhan itu akan kami lakukan.
Tali apa yang Tuhan pakai untuk mengikat kita menjadi satu? Yaitu namanya menyikapi sikap kita, menyikapi, merespon, menanggapi. Itu penting. Kalau saudara bisa membaca firman dan firman itu menghasilkan tanggapan-tanggapan yang indah dalam hidup ini, tidak ada barang yang mustahil. Kehidupan ini akan menjadi sempurna seperti Yesus. Bukan berarti kita Yesus, tetapi kita ada kesempurnaan seperti karakter Yesus untuk menjadi mempelainya. Mempelai Kristus diharapkan untuk seperti Kristus. Itu sebabnya kalau saudara bisa memicu semangat kita, sebab ayat 3 ini alat ikat yang Tuhan harapkan adalah reaksi kita. Kalau kita sudah mendengar firman Allah, apakah reaksi kita? Sudahkah kita bereaksi seperti janji kita sendiri, siap untuk melakukan apa yang difirmankannya? Ini Israel mengucapkan demikian. Sebab dalam Keluaran pasal 24 ayat 7, firman Allah mengatakan, firman itu untuk didengar dan dilakukan, bukan hanya untuk didengar. Sebab kalau firman itu hanya untuk didengar, tidak membawa hasil apa-apa. Tetapi kalau kita mendengar firman Allah ditambahi sikap mendengar dan melakukan, itu akan menjadi wujud yang indah dalam kehidupan kita. Sebab melakukan itu artinya mencoba untuk hidup di dalam firman itu, sehingga akhirnya hidup ini akan menjadi kehidupan yang dipakai oleh Tuhan, menjadi alat yang ketiga untuk mengikat persekutuan Allah dengan manusia adalah dia memakai istilah firman Allah adalah respon kita, tanggapan kita, kemauan untuk melakukan. Itulah yang menentukan kita akan menjadi mempelainya. Bahkan dalam Ulangan pasal 11 ayat 1 dikatakan, Ulangan pasal 11 ayat 1 dikatakan kita harus terbeban untuk bertanggung jawab. Kita harus terbeban untuk bertanggung jawab. Namanya kata harus itu sesuatu yang tidak bisa tidak. Kalau orang sakit mau sembuh, harus makan obat. Kalau kehidupan kita ini menjadi mempelai Tuhan, harus terbeban. Kita sudah mendengar firman Allah tentang misbah dupa. Harus ada alat, harus ada gelang yang dipakai untuk memikul misbah dupa. Dikatakan, saya ingin bacakan Ulangan 11 sebagai ayat terakhir. Ulangan pasal 11 ayat terakhir. Ulangan 11 ayat 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu. Kewajiban itu mengandung beban, tetapi beban yang menghasilkan keindahan, biasanya sesuatu yang nikmat dari daging, tidak ada beban. Tapi untuk hidup suci dan kudus sesuai rencananya harus ada beban. Dikatakan terhadap dia dengan senantiasa berpegang. Kata senantiasa itu artinya satu, selalu atau sering-sering. Yang kedua, kata senantiasa artinya tak putus-putusnya. Jadi kalau tali itu ingin dipakai untuk menyatukan kita, harus tali yang utuh, jangan putus-putus. Sebab kalau tali putus-putus disambung lagi, dipakai itu
sangat membahayakan bagi yang memakai. Karena apa? Kekuatannya tidak ada. Senantiasa itu artinya tali yang berguna, jangan tali yang putus. Tak putus-putus, harus kita ada persekutuan yang secara rutin dengan Tuhan supaya dia merasakan bagaimana indahnya. Inilah firman Allah, renungan firman untuk penyembahan malam hari ini. Saya cukupkan sampai di sini. Mari kita sama-sama menyembah kepada Tuhan. Haleluya. Kita menyanyikan satu pujian. Kita menyanyikan pujian. Ya. Mari kita menyembah kepada Tuhan. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus mau menopangku. Jangan harap padanya, Tuhan pasti sanggup. Tangannya tentang untuk mengangkatku, Tuhan pasti sanggup. Percayalah, dia tak tinggalkanku. Mengangkatku, Tuhan pasti sanggup. Percayalah, dia tak tinggalkanku. Sekali lagi refren, haleluya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya dan melambat kunjung angkatku, Tuhan pasti sanggup. Percayalah, dia tak tinggalkanku. Mari kita bersama-sama menyembah. Haleluya, 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 haleluya. Hallelujah.
Tuhan. Haleluya. sembah Engkau Tuhan, kami muliakan Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Tuhan, kami sembah Engkau Yesus, Yesus. Kami muliakan Engkau Tuhan, haleluya. Kami datang kepada-Mu ya Tuhan, haleluya.
kami adalah kehidupan seperti wanita Kanani, Tuhan. Kami merindukan satu hubungan yang erat dengan Engkau, Tuhan. Kami sembah Engkau, Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, haleluya. Kami muliakan Engkau Tuhan, haleluya. Engkau Tuhan, kemuliaan-Mu yang ajaib. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Tuhan. Sembah Engkau Tuhan. Kami bersama umat-Mu Tuhan. Kami bersama umat ketebusan-Mu ya Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau ya Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya.
Siapakah kami Tuhan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kirimkan belas kasihan-Mu ya Tuhan. Kirimkanlah kasih sayang-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah kami datang dengan suatu keinginan yang kuat kepada-Mu ya Tuhan. Biarlah kami datang dengan suatu kerinduan yang sungguh-sungguh ya Tuhan. Biarlah kami datang dengan satu kerinduan, haleluya, dengan satu kemauan yang kuat, supaya kami punya keajaiban yang dialami wanita Kanani itu. Apa yang diinginkannya semua akan terjadi sesuai dengan iman mereka. Iman yang besar harus melalui liku-liku, kesukaran, kesulitan, perasaan kami yang terganggu Tuhan. Malam hari ini jika kami perasaan kami terganggu, ampuni kami Tuhan. Kami ingin memandang ke depan dengan satu sukacita yang dari Engkau alirkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami rindu Tuhan hadirat-Mu. Biarlah hadirat-Mu menjadi kesukaan kami Tuhan. Haleluya. Jangan ada yang mengalahkan hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami akan berdoa syafaat Tuhan. Haleluya. Untuk kebutuhan hidup sidang jemaat-Mu hari-hari ini Tuhan. Haleluya. Kami yakin Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau ada bersama dengan kami ya Tuhan. Engkau bersama dengan kami. Haleluya, 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 haleluya. Umat-Mu yang hari ini menghadapi pergumulan, kesukaran, kesulitan, perasaan-perasaan yang mengganggu kehidupan ini. Biarlah firman-Mu mengalahkan semuanya Tuhan. Supaya kami diikat dengan firman-Mu Tuhan. Inilah kami hamba-Mu ya Tuhan. Kami berdoa buat umat yang sakit. Kami berdoa juga buat umat-Mu yang baru operasi. Kami berdoa juga buat umat-Mu yang punya rencana untuk menikah pada bulan Oktober.
Dan kemudian pada bulan Desember dan seterusnya Tuhan, terutama di masa-masa COVID ini Tuhan, di masa-masa pandemi yang terasa memporak-berandakan, tetapi kasih-Mu jangan Engkau ambil Tuhan. Yang kedua, kami mau berdoa juga untuk presiden kami Tuhan. Haleluya. Kami berdoa untuk Presiden Jokowi ya Tuhan. Haleluya. Untuk supaya satu waktu bisa mengenal Engkau ya Yesus. Haleluya. Engkau selamatkan. Haleluya. Bisa mengenal kebenaran, bisa mengenal Yesus sebagai juru selamat. Kami punya kewajiban mendoakan keamanan negara untuk terjadi persatuan yang harmonis, yang akan hadir Allah yang menyelamatkan, yang kami puja dan kami sembah. Haleluya. Kami juga berdoa untuk pemerintahan kami, dari gubernur sampai pun bupati Kota Banyuwangi ini juga Tuhan, satu waktu juga Engkau bisa mengenal, Engkau juga memanggil mereka untuk mengenal pribadi-Mu. Inilah doa kami sebagai hamba-Mu Tuhan, tidak ada yang lain. Kami juga berdoa buat hamba-hamba-Mu dimanapun Tuhan. Kami juga berdoa untuk pendeta hamba-Mu, pendeta Philip Bapak Sing yang ada di Ternate, yang kabarnya terhilang ya Tuhan. Keluarga yang ditinggalkan juga Engkau tolong, Engkau hibur mereka, berikan suatu pemahaman terhadap apa yang menjadi rencana-Mu kepada hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tentu masih banyak hamba akan sampaikan, tetapi inilah keterbatasan kami sebagai manusia. Tolong kami juga berdoa untuk keluarga kami dimanapun berada, untuk sidang jemaat-Mu, apapun persoalan mereka, Tuhan yang mengurai semuanya Tuhan, sehingga kami bisa menyembah kepada-Mu apa yang dibutuhkan pada mereka, pada kaum remaja, kaum muda, kaum tua, dan semuanya ya Tuhan, tanpa berkecuali. Terima kasih Bapa. Ibadah penyembahan malam hari ini kami akan akhiri dengan satu ucapan terima kasih kepada Engkau, karena Engkau sudah membimbing kami dengan firman-Mu. Engkau mengikat kami dengan firman-Mu. Engkau mengikat kami dengan kualitas kerohanian kami. Engkau akan mengikat dengan respon kami yang sungguh-sungguh. Itu bagaikan tali yang menjatuhkan kami Tuhan. Haleluya. Roh Kudus menolong kami. Ketidakmampuan kami, ada Roh Kudus yang Engkau sediakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, supaya kami Engkau pakai, Engkau kerjakan, sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Berikan perpanjangan umur bagi kami, di mana kami masih rindu melayani-Mu ya Tuhan. Terima kasih, itulah doa kami. Terima kasih. Sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya anugerah cinta kasih daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kiranya menyertai dari sekarang dan sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih tubuh jiwa roh kami. Haleluya, haleluya, amin. Sampai kita jumpa kembali pada hari Minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat malam, Tuhan dimuliakan.